di channel YouTube saya, Iwan Sandi Patmas. Oke, saya hari ini berada di Jatim Park 3 di Batu ya, Malang, Batu, Kabupaten Batu mungkin ya. Yes, kurang lebih seperti itu. Dan ini berada di restonya saya, resto di hotelnya. Di sini kebetulan ada hotelnya juga. Jadi saya sekarang berada di resto hotel sambil menunggu ponakan-ponakan saya bermain ya, masuk ke dalam. Oke. Hari ini saya sedikit menyempatkan membuat konten yang di request dari teman-teman kita yang berada di TikTok. Mereka banyak yang menanyakan seperti ini, Pak, saya ini sudah tidak mempunyai buku nikah. Yang dimaksud ini buku nikah asli ya. Saya sudah tidak mempunyai buku nikah asli, Pak. Buku nikah saya itu dibawa oleh suami saya. Buku nikah saya itu hilang, Pak. Dan atau buku nikah saya itu sudah entah kemana. Ada yang juga buku nikahnya itu digadaikan. Nah, ini kan suatu hal sangat luar biasa ya. Kok bisa sampai buku nikah itu digadaikan? Nah, saya gadaikan, Pak, dan saya sudah tidak bisa ngambil lagi. Nah, ada yang bilang, Pak, buku nikah saya itu dibawa oleh suami saya, Pak. Suami saya sekarang entah kemana, saya nggak tahu, Pak, perginya hilang. Ada juga yang, Pak, buku nikah saya ini kebakar, Pak. Atau ada yang bilang, Pak, buku nikah saya ini hilang di rumah satunya dulu, Pak. Setelah saya pindahan, hilang buku nikah itu, Pak. Entah kemana, Pak. Nah, sedangkan ini kan syarat mau menggugat cerai kan harus ada buku nikah asli, dan itu wajib. Nah, oke, sebelum saya jawab dan saya lanjut video kali ini, konten kita kali ini, ada baiknya kalau di subscribe, di like, di komen, ataupun di share video saya ini biar teman-teman kita yang tidak tahu agar mengetahuinya setelah menonton dan melihat konten atau video saya kali ini. Oke ya, langsung saja saya tanggapi dan saya jawab. Jadi seperti ini. Syarat mengajukan gugatan cerai adalah yang pertama harus adanya buku nikah asli. Harus ya nih. Kenapa kalau harus? Nah, karena itu menunjukkan identitas apa, identitas menikah atau tidak, menikah ini resmi atau tidak. Nah, jadi harus punya buku nikah asli. Ada yang seperti ini, Pak, saya ini nikah beneran ini, Pak. Saya ini sudah sama suami saya nikah beneran. Ditanyai buku nikah asli, nggak punya. Ternyata apa? Nikah siri lah. Itu yang menjadi problem. Nah, ada yang juga yang seperti ini, Pak, saya ini sudah nikah lama, Pak. Punya buku nikah? Nggak punya. Lah, kok bisa? Iya, Pak, saya nikahnya lewat penghulu. Dikasih buku nikah? Nggak dikasih, Pak. Cuma dikasih surat saja. Sama saja, itu sama dengan nikah saudara atau nikah kakak, belum tercatat di KUA. Ada juga yang seperti ini, Pak, saya ini sudah nikah. Punya buku nikah asli? Punya, Pak. Buku nikah asli punya. Tapi, Pak, setelah saya cek di KUA tempat buku nikah itu terbit, ternyata nama saya tidak ada, Pak. Ternyata buku nikah itu palsu, Pak. Banyak problema seperti itu, banyak sekali. Ya, ada oknum-oknum yang memanfaatkan seperti itu. Dia itu tidak menutup kemungkinan ya. Kita itu banyak yang seperti itu. Nikah siri lah, nikah tapi buku nikahnya palsu lah, atau nikah tidak punya surat, tidak punya apa-apa, tiba-tiba kumpul bersama. Itu sebenarnya di dalam negara Indonesia tidak diperbolehkan. Tapi secara agama, yaitu menurut kepercayaan masing-masing ya, sah-sah saja. Tapi kalau secara negara itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan secara negara apabila punya buku nikah asli lah, itu yang dibenarkan oleh negara.
Nah, kalau seperti itu, Pak, saya ini mau cerai, Pak. Tapi saya tidak punya buku nikah asli. Terus gimana? Berarti itu nikah siri. Kalau nikah siri, itu cukup ditalak saja. Karena apa? Karena kita tidak punya bukti-bukti buat diajukan ke pengadilan. Apabila kita nikah resmi, tapi buku nikah itu palsu, itu sama saja tidak bisa diajukan di pengadilan. Nah, yang bisa diajukan di pengadilan dan mendapatkan akta cerai itu hanyalah nikah resmi yang sudah terdaftar di dalam negara. Nah, itu baru bisa. Nah, ini tadi kan pertanyaannya menyambung ya dari pertanyaan di TikTok tadi ya. Kalau kita punya resmi saya, Pak, nikahnya, Pak, tapi hilang buku nikah saya. Tapi buku nikah saya gadaikan, Pak. Tapi buku nikah saya kebakar, Pak, atau buku nikah saya inilah itulah, ya wis banyak ya. Ya karena ketelesot lah, dibawa suami, dibawa istri, apapun itulah. Kalau tidak ada, berarti kakak harus buat duplikat buku nikah. Nah, di sini letaknya, letak pengganti buku nikah asli itu adalah duplikat buku nikah. Jadi kakaknya harus membuat duplikat buku nikah itu. Nah, karena apa? Karena pihak pengadilan itu meminta buku nikah asli. Kalau buku nikah asli tidak ada, boleh duplikat. Nah, gimana cara meminta duplikatnya? Jadi kalau meminta duplikat buku nikah itu bisa di mana, Pak? Di KUA tempat kakak menikah dulu. Nah, jadi ya dulu kan menikah, ada yang pertanyaan gini, Pak, saya dulu nikahnya di rumah. Iya, di rumah. Pak, saya dulu nikahnya di masjid. Iya, di masjid. Tapi kan ada KUA mana diterbitkannya buku nikah itu. Bukan tempat nikah. Kalau nikah di rumah ya dibuat di rumah ya, enggak. Atau di masjid dibuatnya di masjid ya, enggak juga. Nah, tapi di mana diterbitkan buku nikah itu? Kan di situ ada KUA kecamatan apa, kota apa, kabupaten apa. Lah di situ kan ada. Lah ada nomornya juga. Ada siapa yang menikah, laki-laki, perempuan, terus walinya siapa, ada juga di situ kan, dituliskan di buku nikah. Kalau tidak punya ya buat duplikatnya itu di mana, di KUA tempat nikah dulu. Itu KUA mana? Nah, Pak, tapi kan saya sudah tidak punya Pak, fotokopinya, Kak, tidak punya ini apa, tidak punya bukti-bukti lainnya, sudah hilang semuanya. Nggak apa-apa. Jadi kakak datang saja ke KUA itu, bilang, Pak, saya mau buat duplikat. Nah, tapi ada tapinya ini, biasanya kalau buat duplikat di KUA itu dimintai, pasti kan alasan kita kan gini, hilang, Pak, alasannya, atau kebakar atau apa, pasti kan alasannya yang rata-rata seperti itu, hilang. Nah, pasti di dalam KUA itu nanti dimintai surat keterangan kehilangan, pasti itu ya, kebanyakan seperti itu. Jadi kebanyakan klien-klien saya minta itu pasti diminta surat kehilangan. Gimana bikin surat kehilangan? Ya di kantor polisi bilang surat kehilangan. Setelah dapat surat kehilangan kembali lagi ke KUA. Nah, tapi ada tapinya lagi nih, emang sedikit ruwet kalau buat duplikat buku nikah itu. Ditanyai mana suaminya, mana istrinya. Nah, biasanya seperti itu. Karena kalau buat duplikat itu harus bersama-sama suami dan istri dan menyatakan, iya Pak, ini hilang. Nah, setelah hilang, uruslah surat kehilangan. Setelah urus surat kehilangan, kembali lagi lah ke KUA. Setelah itu dibuatkanlah. Nah, biasanya ada pula yang kadang laporan ke balai desa lah, kecamatan lah, biasanya seperti itu. Itu tergantung KUA-nya ya. Jadi kalau emang ada seperti itu dan KUA-nya emang prosedurnya seperti itu dan kakak tidak bisa membuat duplikat buku nikah itu, jadi kan nggak bisa ngajukan gugatan cerai, ya kan? Tapi kakak jangan berkecil hati dulu, jangan yang yes kalau gitu saya nggak bisa cerai, ya wis lah terima nasib seperti ini terus seumur hidup, ya nggak seperti itu juga. Nah, semua
semuanya itu pasti ada solusinya. Emang susah, tapi ya semua itu pasti ada solusinya. Apa solusinya? Jadi seperti ini, kalau membuat buku nikah itu kesusahan, membuat duplikat buku nikah itu ya kesusahan, kakak bisa menggantinya dengan surat keterangan menikah dari KUA tempat kakak menikah dulu. Nah, tapi yang pasti jadi gini, saya dulu nikah di KUA Wiyung, umpama ya, KUA Wiyung. Nah, tapi saya ngurusnya di KUA Kebraun atau KUA lainnya itu nggak bisa. Pak, saya minta urus surat keterangan menikah. Surat keterangan menikah pun harus dicek dulu. Harus, kalau kakaknya buat itu harus tahu kapan nikahnya. Terus nikahnya itu tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa. Ditanyakan semuanya itu sama pihak KUA-nya. Setelah ditanyakan, dicocokkan di buku besarnya. Oh ya, ada. Berarti benar dulu menikah di KUA sini. Terus ditanyakan, minta apa? Minta surat keterangan menikah, Pak. Nah, setelah minta surat keterangan menikah itu ditanyain juga kita, buat apa surat keterangan menikah itu? Nah, kakaknya bisa jawab, Pak, ini saya mau mengajukan gugatan cerai. Kebetulan buku nikah saya dibawa suami. Cerita apa adanya, nggak apa-apa, karena ini cuma surat keterangan saja ya. Yang diminta kita itu surat keterangan saja. Jadi ngomong apa adanya nggak masalah, tanpa harus ke kantor kepolisian buat ngurus surat kehilangan, tanpa harus itu. Langsung datang ke KUA, bilang, Pak, saya mau ngurus surat keterangan menikah. Nanti kan ditanyain, buat apa? Saya mau mengajukan gugatan cerai, Pak. Oh, gugatan cerai, ya. Terus dilihat, dicek, sudah, oh ya, sudah ada semua datanya. Pasti nanti akan dibuatkan surat keterangan menikah. Nah, setelah punya surat keterangan menikah ini, kakak baru bisa mengajukan gugatan cerai. Surat keterangan menikah ini nantinya bisa dibuat bukti di pengadilan, bisa dibuat bukti pendaftaran. Nah, kalau pendaftaran kan ditanyai sama pihak pengadilan, buku nikah asli mana? Nggak ada, Pak, buku nikah asli. Duplikat mana? Nggak ada juga, Pak. Saya punyanya surat keterangan ini, Pak, yang dikeluarkan oleh KUA tempat saya menikah dulu. Oh ya, pasti akan diterima. Ya sudah, oke, nggak apa-apa, ini buat bukti. KTP, tanyai KTP, kasihkan KTP. Kakak atau kalau sama hak asuh anak, pasti akan ditanyai akta kelahiran anak. Kasihkan semua, bukti itu sudah lengkap kan. Nah, kalau bukti itu sudah lengkap, barulah kita nanti diproses di dalam persidangan. Nah, setelah diproses nanti kita pasti akan dapat nomor perkara. Kalau kita sudah dapat nomor perkara, berarti gugatan kita berhasil melalui step pertama yang dilanjutkan dengan sidang-sidang berikutnya yang dipandu oleh hakim. Nah, selesai sudah. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah terjawabkan ya kegalauan kita selama ini dan kegalauan kakak-kakaknya semua selama ini, bahwasanya kalau tidak ada buku nikah tidak bisa cerai. Tidak seperti itu juga. Jadi sudah terjawab kegalauan ini semua. Jadi yang bisa saya simpulkan pada hari ini adalah kalau kita tidak punya buku nikah asli, maka kita bisa menggantinya dengan duplikat buku nikah. Kalau tidak bisa mengurus duplikat buku nikah atau kesusahan mengurus duplikat buku nikah, maka kita bisa menggantinya dengan surat keterangan menikah di KUA tempat kita menikah dahulu. Itu opsi terakhir. Atau tidak bisa, Pak, saya ngurus surat keterangan menikah di KUA saya dipersulit, saya tidak diizinkan meminta atau apa. Ya kalau seperti itu ya namanya nggak ada usaha dong kakaknya, jadi ya nggak bisa. Ataupun kalau kakaknya, Pak, saya sibuk ini, Pak, saya minta tolong pengacara saya, bisa. Pengacara kalau ada surat kuasa dari kliennya pasti bisa menembus KUA itu dan pasti bisa mendapatkan surat keterangan menikah. Saya sudah beberapa kali ya menangani seperti ini, tidak ada buku nikah,
tapi saya mendapatkan surat keterangan menikah itu dan saya daftarkan di pengadilan dan saya melalui persidangan, setelah itu diputus cerai. Itu sudah beberapa kali saya lakukan dan beberapa kali itu sudah pasti bisa. Kalau putusan cerai atau enggaknya ya tergantung persidangan ya, tapi kalau bisa atau enggaknya pasti bisa, karena saya sudah beberapa kali melakukan itu dan beberapa kali juga itu diterima semuanya sama pihak pengadilan. Oke, jadi seperti itu pertanyaan dan jawabannya. Apabila kakaknya semua masih kurang jelas, masih ada unek-unek lagi, aduh ini gimana ini ya Pak, saya ini ngurusnya itu jauh Pak, atau apa Pak, atau alasan yang lain sebagainya, bisa langsung di anu saja saya, di komen di YouTube saya ini ya, boleh di komen di YouTube saya ini, atau nanti kakaknya mau request, Pak saya request buatkan konten tentang ini Pak, karena ini permasalahan saya Pak, jadi saya pengen bapaknya membahas tentang ini. Nah, kalau itu layak untuk dibahas, akan saya buatkan kontennya. Ataupun kita bisa sharing, kita bisa chat, bisa curhat, tapi jangan curhat masalah hidup ya, jangan curhat masalah hidupnya kakak Pak, hidup saya ini sulit ya. Jangan, sama semua hidup orang-orang itu sulit, jadi jangan dipersulit lagi. Kalau masalah hukum, masalah yang berbau-bau hukum lah, silakan salat ini bisa lewat TikTok saya ya, langsung aja di follow TikTok saya dan di message boleh, atau di like, di komen juga lebih bagus lagi di TikTok saya ya. TikTok saya itu Iwan Sandi Pangarso 4. Nah, itu TikTok saya ya. Nanti kita bisa komen-komenan di TikTok. Nah, nanti akan saya buatkan VT-VT yang baru di TikTok juga. Atau kalau tidak punya TikTok, bisa di Instagram saya. Nah, kebetulan ada Instagram yang namanya Iwan Sandi Iwan underscore, nah, underscore bawah ini ya, Sandi underscore partners. Nah, itu IG saya. Nanti bisa di komen, bisa di follow lebih bagus lagi ya, saya harap di follow lah biar menambah pertemanan kita ya. Terus di share juga boleh konten-konten saya di Instagram, atau langsung saja di follow YouTube saya ini, di subscribe ya, bukan follow ya kalau YouTube ya, di subscribe. Nah, itu saya lebih suka lagi, di subscribe, di komen, di share, ataupun di like YouTube saya ini. Itu lebih bagus lagi, karena nanti saya lebih semangat lagi nih membuat konten-konten buat kakak-kakaknya semua. Oke, seperti itu penjelasan saya kali ini. Dan sebelum saya akhiri, kita akan lihat ke belakang dulu ya. Ini bagus loh belakang kita ini. Ini adalah Jatim Park 3 ya. Jadi di sini tuh itu pintu masuknya ya. Pintu masuknya itu di belakang. Kita di belakang saya ini pintu masuk utama menuju ke mall. Nah, jadi di sini tuh ada mallnya. Setelah itu, setelah masuk ke mall sini langsung kalau mau masuk wahana-wahananya atau dan lainnya ada di belakang sana ya. Nah itu. Oke, kalau yang belum kesini silakan dicoba kesini, karena sangat wow katanya anak zaman now sekarang bilangnya Jatim Park 3 sangat wow. Wow, ini wow apa ya, saya kurang tahu juga. Soalnya anak-anak zaman sekarang, ponakan-ponakan saya itu bilangnya kayak gitu, sangat wow. Silakan dicoba, dan di sini udaranya juga sangat sejuk, dingin. Ya rekomendasi banget lah buat warga-warga selain warga Batu dan Malang ya. Biasanya warga Surabaya tuh sering banyak banget main-main di sini. Karena apa? Karena tempatnya enak dan seru. Itu. Oke, saya akhiri video kita kali ini. Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak, biar kita bisa beribadah dengan tenang. Kalau kita banyak rezekinya kan bisa beribadah dengan tenang ya. Nah,
itu ya sudah, saya akhiri video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya.